Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil review artikel kami, yaitu tentang artikel The Importance of Advertising Skepticism for Brand Extension Appeals yang ditulis oleh Josh Mauro da Costa Hernandez, Cos Wright, Felipe M. Afonso dari jurnal Willy Psikologi Marketing tahun 2019. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Lucy Ramawati NRP 016, Faza Mahdia NRP 059, dan saya Rafsanjani NRP 069. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pada zaman modern seperti sekarang perlu memperluas iklan untuk merek yang akan dipasarkan. Oleh karena itu, diperlukannya daya tarik yang diciptakan khususnya pada pangsa pasar produk. Namun yang terjadi adalah para manajer seringkali dimotivasi dan terkadang dipaksa untuk mempertimbangkan perluasan merek di luar perluasan merek yang sangat selaras dengan merek induk. Padahal fakta yang ada yaitu ekstensi pemasaran dapat berfungsi untuk memperluas merek dan menyediakan peluang bagi produk laku pesat di pangsa pasar. Namun, banyak manajer yang ragu akan skeptisme iklan untuk ekstensi merek dengan alasan skeptisme periklanan memiliki potensi untuk mengurangi efektivitas daya tarik ekstensi serta strategi perluasan merek secara lebih umum dan juga dapat menghambat transfer asosiasi khusus merek. Dengan adanya skeptisme iklan ini memiliki porsi yang untuk ekstensi merek yang akan diproduksi. Untuk literatur yang digunakan untuk transformasi merek, yaitu transfer merek mengacu pada sejauh mana konsumen untuk memandang bahwa merek induk dapat mentransfer keterampilan intinya untuk membuat produk baru agar oleh Eger dan Keller tahun 1910. Lalu untuk skeptisme iklan yaitu kecenderungan individu untuk tidak mempercayai klaim iklan oleh Obermiller dan Spangsberg tahun 98. Lalu ekstensi merek mencerminkan sejauh mana konsumen merasa bahwa orang, fasilitas, dan keterampilan yang digunakan perusahaan untuk membuat produk asli akan ditransfer dan digunakan secara efektif dalam merancang dan membuat perpanjangan oleh Eger dan Keller tahun 90. Lalu kompetensi merek mengacu pada kemampuan yang dirasakan perusahaan untuk mentransfer keterampilan intinya ke dalam domain produk baru oleh Baron et al. Tahun 2000. Untuk metode penelitian yaitu bertujuan untuk menyelidiki efek skeptisme iklan dan kesamaan ekstensi merek pada penilaian evaluatif ekstensi merek dan merek induknya. Yang partisipan terdiri dari 218 pelanggan dari pengejar online besar di Amerika Selatan. Tempat penelitiannya di Amerika Selatan. Prosedurnya yaitu individu diundang untuk berpartisipasi dengan mengklik tautan survei yang disediakan di email sebelum peluncuran bis. Di sini adalah produk cover coklat. Peserta mengisi pretest, menilai merek sebagai kualitas yang sangat tinggi dan frekuensi konsumsi. Peserta juga menunjukkan apakah mereka mengetahui merek tersebut atau tidak. Setelah mengakses kuesioner, peserta diminta menunjukkan kesan mereka terhadap merek. Dinilai menurut 4 item: mengerikan sampai sangat baik, tidak menyenangkan hingga menyenangkan, superior hingga superior, tidak memuaskan hingga memuaskan. Semua diukur pada 7 titik, skala diferensial sematik. Sebelum menampilkan iklan, skeptisme iklan dimanipulasi. Peserta diminta untuk mengevaluasi iklan dengan cermat dan menulis ulasan kritis. Peserta disuguhi salah satu iklan ekstensi merek yang bervariasi sesuai kesamaan. Peserta menunjukkan penilaian evaluatif mereka tentang perluasan merek dengan setuju atau tidak setuju. Dengan angka 1 sangat tak setuju
Hingga angka 7 sangat setuju. Dengan 4 pernyataan, yaitu saya akan mempertimbangkan untuk membeli, saya ingin mencoba, saya ingin merekomendasikan kepada teman dan keluarga saya, dan jika saya membeli hari ini, saya pasti akan membeli. Lalu peserta diminta untuk menunjukkan sejauh mana pendapat mereka tentang merek untuk bis setelah berubah setelah melihat iklan. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Titik tengah skala dibanding es krim sama dengan M sama dengan 5,1 atau SD sama dengan 1,3 bagi T dalam kurung 14 sama dengan 3,23 atau P kurang dari atau P kurang dari 0,01. Coklat batangan dalam kurung M sama dengan 3,8 atau SD sama dengan 1,1. T dalam kurung 14 sama dengan 0,68, P sama dengan 0,51, dan teh kaleng dalam kurung M sama dengan 1,3 atau SD sama dengan 0,8, atau T dalam kurung 14 sama dengan 12,65, P kurang dari 0,01. Es krim dianggap lebih mirip dengan bis dalam kurung wafer berlapis coklat daripada coklat batangan. Sebagian besar konsumen menyimpan bis di dalam lemari es. Dengan skeptisisme iklan, kesamaan ekstensi merek dan interaksinya sebagai variabel independen. Karena perbedaan kesan merek induk awal bisa menutupi penilaian evaluatif dari perluasan merek. Sesuai dengan H1, perbandingan dalam evaluasi ekstensi merek antara peserta dalam kondisi kontrol dan peserta dalam skeptisisme iklan tinggi lebih besar untuk yang cukup miring dibanding ekstensi merek, atau P sama dengan 0,21. Dibandingkan dengan sangat mirip, P2 sama dengan 0,01. Atau tidak sama, dalam kurung P2 sama dengan 0,01 dibanding ekstensi merek. Sementara pada H2, perbedaan merek induk evaluasi antara peserta dalam kondisi kontrol dan peserta dalam skeptisisme iklan tinggi lebih besar bagi mereka yang terpapar daya tarik ekstensi merek yang cukup mirip. Dalam kurung P2P sama dengan 0,09. Dibanding dengan itu, terkena sangat mirip sama dengan 2,0,01. P atau sangat berbeda. Dalam kurung 2P sama dengan 0,01 dibanding ekstensi merek. Terdapat efek skeptisisme iklan yang lebih besar untuk daya tarik perluasan merek yang agak mirip dibanding dengan daya tarik perluasan merek yang sangat mirip atau sangat berbeda. Next. Jadi kesimpulannya adalah hasil analisis review jurnal tentang skeptisme iklan untuk daya tarik ekstensi merek adalah skeptisisme iklan, kesamaan ekstensi merek, dan interaksinya sangat efektif digunakan untuk periklanan merek karena memiliki perbedaan kesan merek induk awal serta bisa menutupi penilaian evaluatif dari perluasan merek. Next. Selanjutnya, review jurnal yang kedua yaitu The CEO Endorses and Measures Credibility and Empirical Investigation of Engagement and Consequence dari Journal of Marketing Communication tahun 1995. Next. Latar belakang. Pada umumnya, kredibilitas merupakan sumber penting untuk para pemasar karena seharusnya ada hubungan antara kredibilitas sumber pesan dan daya beli pesan.
Dan secara umum, kredibilitas adalah suatu kepercayaan yang dapat diandalkan atau dipertanggungjawabkan oleh seseorang. Memang sering dikaitkan oleh nama baik, reputasi, dan kehormatan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu bidang, baik bidang usaha, pendidikan, dan masih banyak lagi. Menurut teori yang berawal dari Aristoteles, sumber pesan yang lebih kredibel harus memiliki pengaruh yang lebih persuasif daripada yang kurang kredibel. Namun, ada yang lebih modern seperti atribusi, teori, dan teori respon kognitif. Menunjukkan bahwa ketika sumber pesan sangat kredibel, maka pelanggan mengabaikan isi pesan yang ada. Jadi, kredibilitas merupakan sumber pesan yang sudah terbukti berkorelasi positif dengan beberapa kemampuan pesan untuk mendorong perubahan sikap dan penerima informasi yang terkandung di dalam pesan yang ada. Selanjutnya, literatur yang digunakan pada jurnal yang kedua. Yang pertama, terdapat kredibilitas sumber pesan. Kredibilitas sumber pesan mengacu pada kepercayaan yang dirasakan dari suatu sumber pesan. Brigham 1991. Yang kedua, sumber pesan kredibel. Umumnya, kredibilitas sumber pesan telah terbukti berkorelasi positif dengan kemampuan pesan untuk mendorong perubahan sikap dan penerimaan informasi yang terkandung dalam pesan. Dorothea dan Central 1977, Steve 1986, Kenton 1989, Sharma 90, Brigham 1991. Yang ketiga, keahlian. Keahlian adalah pengetahuan, keterampilan, dan atau pengalaman khusus yang dikaitkan dengan sumber. Yang masih ada literatur menunjukkan bahwa keahlian yang dirasakan sumber akan mempengaruhi perubahan sikap. Mills dan Harvey 1972, Maddox dan Rogers 1980. Next. Kemudian untuk metode penelitian, terdapat 213 partisipan undergraduate student dengan tempat penelitian dari Southeastern University. Prosedur penelitiannya, partisipan diberi paket informasi di mana manipulasi eksperimental tertanam. Paket ini juga berisi pertanyaan yang mengukur variabel. Paket informasi 2 halaman berisi informasi tentang air kemasan dan sumber pesan CEO yang videos. Kelompok pertama diberi gambar model yang telah ditentukan prates adalah tentang standar deviasi di bawah skor daya tarik rata-rata dari sekelompok 7 pria dengan usia yang sama. Kelompok subjek kedua diberi gambaran tentang model lain yang tentang standar deviasi di atas rata-rata untuk kelompok 7 pria yang sama. Subjek mendengarkan pesan promosi yang direkam audio yang sama dan kemudian minum air yang sama. Kemudian eksperimenter pertama membaca informasi tentang sumber pesan kepada subjek dan menginstruksikan mereka untuk melihat gambar halaman lengkap pada bijak berikutnya dan dari paket informasi. Subjek diminta untuk instan ke pesan promosi yang direkam. Subjek diminta untuk mencicipi sampel air 140 gram yang mereka pikir adalah Colorado Springs Sparkling Water. Yang terakhir, subjek kemudian mengisi kuesioner yang berisi item yang digunakan untuk menguji hipotesis akhirnya. Setelah pengujian selesai, semua subjek sepenuhnya diinterogasi. Percobaan berlangsung dalam kondisi yang paling mungkin menyebabkan perubahan sikap. Yang pertama, pengaturan di mana keterlibatan rendah. Yang kedua, sumber pesan diidentifikasi sebelum komunikasi. Yang ketiga, produk tidak diketahui dengan baik. Dan yang keempat, konsumen tidak memiliki harapan yang sudah ada sebelumnya dari merek. Next. Hasil penelitiannya, hipotesis 1 menyatakan bahwa persepsi kredibilitas sumber pesan berhubungan positif dengan sikap tentang atribut produk utama, rasa dan kemurnian. Nilai T untuk P2.1 kredibilitas sumber rasa dan P3.1 kredibilitas kemurnian sumber berturut-turut adalah 5,67 dan 4,01. Kedua nilai F signifikan pada 0,000. Dengan demikian, data sangat mendukung hipotesis ini. Hipotesis 2 menyatakan bahwa sikap tentang karakteristik produk utama, rasa, dan kemurnian berhubungan secara signifikan dan positif dengan niat beli. Nilai T untuk P4.2 nilai niat beli rasa, dan P4.3 kemurnian plus kredibilitas sumber masing-masing adalah 5,48 dan 1,65. Data juga mendukung hipotesis ini. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa keyakinan tentang atribut produk utama, kemurnian, dan rasa memediasi pengaruh kredibilitas sumber pada niat pembelian.
Hipotesis 3 menyatakan bahwa tidak ada jalur langsung dari kredibilitas sumber ke niat beli. Meskipun data mendukung hipotesis tidak ada hubungan langsung antara kredibilitas sumber dan niat pembelian, masih ada hubungan tidak langsung yang kuat melalui keyakinan tentang atribut produk. Hasil penelitian empiris sangat mendukung pentingnya kredibilitas bagi pendukung CEO. Kredibilitas sumber memiliki dampak langsung yang kuat pada keyakinan tentang atribut produk utama dan dampak tidak langsung yang signifikan pada niat pembelian. Temuan ini menunjukkan pentingnya memahami anteseden kredibilitas sumber. Next. Kesimpulan untuk jurnal yang kedua, hasil analisis review jurnal analisis tentang empiris kredibilitas sumber pesan yang sangat mendukung pentingnya bagi pendukung CEO. Jadi, kredibilitas sumber memiliki dampak langsung yang kuat pada keyakinan tentang atribut produk utama dan dampak tidak langsung yang signifikan pada niat pembelian. Oleh karena itu, setiap bidang atau produk utama disarankan sangat penting menggunakan kredibilitas sumber pesan sebagai salah materi tentang pemasaran produk dalam bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.